Bapa di surga, sore hari ini kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang kudus, Allah yang layak ditinggikan dan disembah. Dan kami bersyukur kekuatan, kesehatan masih Kau limpahkan buat setiap kami. Kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu terus Kau curahkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Itu sore hari kami bersyukur jikalau Engkau hentarkan kami sampai di tempat ini Tuhan. Bila jikalau sebentar kami boleh bersorak-sorai memuliakan nama-Mu, berkati setiap kami. Berkati juga saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Percepatkan langkah kakinya Tuhan, sehingga kami boleh bersorak-sorai bersama-sama memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bertahtalah atas pujian kami Tuhan, dan kami siap memuliakan nama-Mu. Yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Meskipun dalam keadaan pandemi, tapi kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah di depan Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Yakini bahwa Tuhanlah satu-satunya pertolongan kita. Dengan segenap hati. Bersama-sama. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Bersama-sama katakan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan penghiburan, Tuhan kemenanganku. Sebab Kaulah Allah Tuhan kemenangan kami. Untuk itu sore hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Meskipun badai datang kepada kami, tetapi ada Engkau bersama kami Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kaulah pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
hari-hari ini kita mengalami pandemi. Tapi biarlah pada sore hari ini kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa apapun keadaan kita mau melayani, kita mau mengasihi Dia seumur hidup kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Katakan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pegang janji Tuhan sampai kita mendapat mahkota kehidupan. Haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan iman dan segenap hati kita melayani. Kami mau melayani dan mengasihi seumur hidup kami. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pegang janji Tuhan, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Di luar masih hujan. Sehat? Sehat semuanya? Saya percaya jika kita merasakan kebaikan Tuhan itu setiap hari. Amin. Tapi kalau kita merasakan kebaikan Tuhan pada saat kita menyembah Tuhan, kita akan terlihat wajah-wajah yang bersukacita. Haleluya. Tepukan yang lebih dahsyat bagi Allah kita. Naikkan suku kita sore hari ini di hadapan Tuhan. Bersama-sama mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Puji Tuhan. Coba ditengok kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Sehat. Berikan salam, berikan senyum meskipun tidak kelihatan. Tapi akan kelihatan dari wajah-wajah kita yang bersuka cita sore hari ini. Haleluya. Tak perlu kita takut. Tak perlu kita gentar sebab ada Tuhan berjalan bersama dengan kita. Amin. Berjalan bersamamu. Bapak Ibu boleh goyang-goyang karena akan menambah imunitas kita. Yes. Haleluya. Kau yang mengangkat kami Tuhan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Semua kau kekuatanku menopang hidupku. Panjikan terang mata, kau buktikan kasih setiamu. Benar hidupku, tak akan ku ragu. Aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Setiap kita yang sudah dijamin oleh Tuhan dengan semangat sore hari ini. Bersama-sama katakan. Jalan bersamamu. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Jalani hidup kehidupan. Kau yang mengangkatku ke atas gunung batu. Setiap pemenang sore hari ini angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan bersama kau kekuatanku menopang hidupku. Panji keselamatan, kau buktikan kasih tentang hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Tepuk tangannya terima kasih. Deklarasikan kita sore hari ini bahwa hanya Yesus yang kita andalkan. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber pertolongan kita. Amin. Amin. Haleluya. Dan sama-sama penopang hidup. Coba tepuk tangannya lebih kuat di hadapan Tuhan. Yes. Kau buktikan kasih-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami lagi lebih dahsyat lagi dari kekuatan-Mu. Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Allah adalah satu-satunya keselamatan kita.
Sebab hanya Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Sejenak kita tundukkan hati kita. Kita terima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Terima kasih. pujian ini menjadi janji kita di hadapan Tuhan sore hari. Bahwa jikalau kita masih bernafas sampai hari ini, kita masih dapat menghirup udara segar sampai detik ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Janji kita di hadapan Tuhan sore hari. Kalaupun kita hidup, kalaupun kita masih bernafas sampai detik ini, bebas semuanya untuk Tuhan.
Biarlah hidup kita terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang sepakat dan setuju dengan saya, kita sama-sama bangkit berdiri. Deklarasikan imanmu di hadapan Tuhan. Bahwa kalau kami hidup Tuhan, kami mau menyenangkan hati. Kami hanya hidup untuk-Mu, Yesus. Bersama-sama kita angkat tangan kita tunggu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu kepadaku. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kemuliaan dan dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Yesusku, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. baik dengan iman kita bersama-sama katakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saudara-saudara siap buat Allah kita, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini kami bersama-sama datang kepada Tuhan. Di mana kami tahu dalam setiap kehidupan kami rindu Tuhan terus memimpin, Tuhan terus menolong setiap kami. Sebab kami tahu di luar Kristus adalah kematian yang berkelanjutan. Sehingga ketika kami bersama-sama datang kepada Tuhan, kami tahu manusia batiniah kami akan terus dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah puji-pujian yang boleh kami naikkan, semua boleh menjadi satu dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan saja. Dan tiba saatnya kami bersama-sama akan duduk dengar firman-Mu. Sucikanlah, kuduskanlah, dan urapi hamba-Mu dengan perkataan sederhana. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini tepat seperti yang Tuhan firmankan. Dan kami rindu pulang dari tempat ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus diberikan kepada setiap kita. Sehingga dari hari ke hari kita boleh terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu ya, dahsyat buat Allah kita, saudara. Saya percaya Anda dan saya hari ini siap terima berkatnya. Yang setuju katakan amin. Siapkan hati kita, bela firman Tuhan yang hari ini saya berikan sebuah tema waskito atau mawas diri. Katakan waskito, 2, 3. Judul yang
cukup menarik mungkin. Ya, ini bukan bahasa Belanda dan juga bukan bahasa Sanskerta, juga bukan bahasa Inggris, ini bahasa Jawa. Nah, nanti saya akan jelaskan di sana, saudara, terambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang pertama. Bapak Ibu boleh buka Alkitab bersama-sama dengan saya. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu, penulis kitab Yohanes ini adalah seorang rasul yang menulis 5 kitab di dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah kitab Injil itu sendiri yang ditulis oleh Yohanes murid Yesus ini. Dan yang kedua adalah kitab 1, 2, dan 3 Yohanes. Dan yang ketiga adalah kitab Wahyu. Nah, di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat ke-7 sampai ayat ke-10, Bapak Ibu simak di sana, saya akan bacakan firman Tuhan hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dalam darah Yesus anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Semua berkata, amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sudah saya sampaikan bahwa seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan, yang bernama Yohanes ini memberikan satu surat yang ditulis pada waktu itu dan kita boleh membaca bersama-sama. Jikalau saya membaca sebuah tafsiran, saudara, bahwa surat Rasul Yohanes yang pertama ini ditujukan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu. Untuk apa dia menulis? Bapak Ibu, surat Yohanes ini ditulis untuk mendorong jemaat supaya mereka hidup bersatu dengan Allah dan anaknya, Yesus Kristus. Surat Rasul Yohanes ini ditulis supaya apa? Supaya jemaat mula-mula mereka hidup bersatu dengan Allah dan anaknya, Yesus Kristus. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa setiap orang yang bersekutu di dalam Dia memiliki kehidupan yang kekal. Katakan amin. Mengapa memiliki kehidupan yang kekal, saudara? Tentu ketika kita bersekutu dengan Allah, maka firman itulah yang memberikan terang dalam setiap kehidupan kita. Terang yang menerangi, hidup yang menghidupkan. Itulah pertama kali Yohanes menulis surat ini mendorong kepada orang-orang Kristen di abad pertama pada waktu itu supaya mereka hidup bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, Rasul Yohanes ini memberikan satu warning kepada mereka. Mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang pada waktu itu hidup di abad yang pertama untuk mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran yang salah. Sebab pada waktu itu ada ajaran-ajaran yang memang disampaikan oleh guru-guru palsu. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak ada kaitannya dengan kehidupan duniawi. Keselamatan itu tidak ada kaitan dengan kehidupan duniawi. Jadi nggak ada aplikasinya, ya selamat begitu. Jadi hal ini yang ditentang kekristenan. Dan dia mengajarkan keselamatan tidak ada hubungannya dengan kesusilaan dan kasih kepada sesama. Tentu ini bukan cerminan dari kehidupan kekristenan. Bagaimana setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak cukup kita percaya. Sesuatu yang kita percayai, yang kita imani ini boleh menjadi satu rema dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Sehingga dari hari lepas hari, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan dituntut untuk bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga sore hari ini saya memberikan sebuah judul, Waskito. Bagaimana setiap anak-anak Tuhan yang hidup di era sekarang harus mewaspadai setiap kehidupan ini. Mawas diri. Dalam bahasa Jawa, next Bapak Ibu. Ya. Dalam bahasa Jawa Bapak Ibu, yang disebut sebagai waskito itu adalah
Orang yang waskito itu maksudnya adalah orang yang pandai melihat celah kesalahan dirinya sendiri dengan maksud untuk memperbaikinya. Orang yang waskito itu maksudnya adalah orang yang pandai melihat celah dari kesalahan dirinya sendiri. Melihat celah dari kesalahan dirinya sendiri dengan maksud untuk memperbaikinya. Berapa banyak orang selumbar di mata orang dia tahu, sementara balok di depan matanya dia tidak bisa melihat. Bapak Ibu, tentu dari hal ini Bapak Ibu sudah mengerti benang merahnya kemana. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kata mawas diri itu adalah melihat atau memeriksa, mengoreksi diri secara jujur. Ini sebetulnya hampir mirip dua kata ini. Tidak ada kata yang cukup mirip ketika saya cari di beberapa kamus Bapak Ibu. Ini cukup mirip. Kata waskito dan mawas diri. Yang tadi sudah saya sampaikan seperti apa yang Yohanes sudah tuliskan di dalam suratnya yang pertama. Dia menghimbau kepada setiap kita, mendorong kepada setiap kita jemaat-jemaat Kristus yang ada di akhir zaman ini, yang membaca surat yang pernah ditulis oleh Yohanes pada waktu itu, supaya kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Dengan jelas dia berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dalam darah Yesus anaknya itu. Menyucikan kita daripada segala dosa. Tentu dari hal inilah bagaimana setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita diingatkan kembali. Bahwa oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Bukan oleh karena perbuatan baik kita. Bukan oleh karena sesuatu yang kita miliki di dunia ini, saudara. Bukan oleh karena kecakapan kita. Bukan oleh karena kesucian kita, saudara. Kita hanya diselamatkan oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Katakan amin. Kristus rela datang ke dunia. Sehingga barang siapa bersekutu bersama-sama dengan anaknya itu. Dia akan memperoleh terang hidup. Sebab firman yang adalah logos itu tertanam kuat dalam kehidupan kita menjadi rema. Maka memberikan kepada kita langkah-langkah yang benar. Untuk kita mewaspadai kehidupan ini. Untuk kita bersama-sama menjadi orang yang waskito. Untuk menjadi orang-orang yang mawas diri. Mengintrospeksi diri ini. Kita harus bisa mencari celah. Mencari kekurangan-kekurangan kita sendiri. Dengan tujuan apa, saudara? Dengan tujuan untuk memperbaikinya. Sementara kita tahu di luaran sana ada banyak orang yang saling menyalahkan. Ada banyak orang yang saling menyudutkan. Ada banyak orang yang saling menjatuhkan. Ada banyak yang dikambing hitamkan, entah itu menjadi korban atau bagaimana, saudara. Namun yang jelas untuk mengakui kesalahan dirinya sendiri sulit bagi seseorang itu untuk bisa melakukannya. Namun dari hal ini, saudara, saya mengangkat sebuah tema ini dengan sebuah tujuan apa? Supaya saudara dan saya menjadi orang yang waskito. Katakan amin. Menjadi orang yang waskito. 2, 3. Menjadi orang yang waskito. Jadi nanti yang hamil boleh dikasih nama waskito. Boleh loh. Kalau dikasih nama mawas diri, kaduan Bapak Ibu. Kalau dikasih waskito bagus. Ya, nama ini cukup bagus. Nah, bagaimana menjadi seorang yang waskito, saudara, atau seorang yang mawas diri? Bagaimana cara kita untuk menjadi seorang yang waskito atau mawas diri? Yang pertama kita harus memiliki ketulusan hati. Katakan ketulusan hati. 2, 3. Ketulusan hati. Bapak Ibu di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-12 bisa dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap apa? Hati. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
Bapak Ibu, ketulusan hati apa sih ketulusan hati? Ketulusan hati ini merupakan sikap yang tidak mengharapkan balasan atau imbalan atas semua yang dilakukan. Ketulusan hati yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam memampukan kita untuk menerima segala sesuatu apa adanya. Dan saya berharap ketulusan hati ini juga boleh mewarnai setiap kehidupan kita. Amin. Semakin kita mengintrospeksi diri kita. Kalau di tahun 2020 yang lalu, 1 tahun sudah lewat. Kita belum memiliki hati yang tulus. Kita mau menjadi orang yang waskito. Maka saya berharap hari ini kita belajar tentang ketulusan hati. Katakan amin. Belajar tentang ketulusan hati, tentang segala sesuatu yang kita lakukan, saudara. Sebab ketulusan hati ini merupakan sikap yang tidak mengharapkan balasan atau imbalan atas semua yang ia lakukan. Sementara Petrus mengingatkan kita, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Di situ Petrus juga mendorong setiap kita. Hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Hendaklah kasih itu tidak pura-pura. Mengamalkan kasih persaudaraan. Tanpa membeda-bedakan golongan, ras, suku, budaya. Bahkan Bapak Ibu secara sosial. Ya, bagaimana status sosialnya kita tidak boleh membedakan. Ada yang mungkin status sosialnya rendah daripada kita. Namun saya perlu sampaikan, orang yang tulus hatinya adalah orang yang tidak memandang rupa. Orang yang tidak membeda-bedakan golongan, dari golongan mana. Dari golongan GPT atau dari golongan gereja yang lain. Ini enggak perlu dibeda-bedakan, saudara. Orang yang memiliki ketulusan hati, Petrus sampaikan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan ini. Dan saya percaya, saudara, jikalau kita bersama-sama tahu bahwa kita adalah saudara, maka kita akan semakin tulus mengasihi satu dengan yang lain. Katakan amin. Dan lagunya loh, saudara. Lagunya Bang Iwan. Kita adalah saudara, itu dia nyanyikan. Dari rahim ibu pertiwi, ditempa oleh gelombang, dibesarkan zaman, di bawah tiang bendera. Tidak peduli Anda dari golongan manapun, kita tetap saudara. Tidak peduli kita berbeda keyakinan, kita tetap saudara. Itu ketulusan hati, saudara. Tidak hanya cukup saudara-saudara seiman saja, kita tulus terhadap mereka. Namun juga kepada orang-orang di luar sana kita mau tunjukkan ketulusan hati kita. Karena darah yang sama kita berdiri di Indonesia. Maka kita juga harus mengasihi mereka. Karena yang tanah yang sama kita pijak ini, saudara. Maka kita juga harus mengasihi orang lain. Tanpa harus membeda-bedakannya. Katakan amin. Dan ini harus melekat kuat dalam setiap kehidupan kita. Rasul Petrus mendorong kita mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Sehingga kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Bagaimana saudara sekarang? Buru-buru dengan orang lain kita mau introspeksi diri kita lalu kita menjadi orang yang waskito. Apakah selama ini kita sudah dengan tulus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah sudah dengan tulus kita mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan ada di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah masyarakat di mana kita boleh tinggal. Dan jika engkau memiliki ketulusan hati ini, engkau akan belajar untuk menghargai dirimu sendiri dan menghargai orang lain secara tulus. Katakan amin. Amin. Ketulusan hati, katakan 2, 3. Belajar tulus. Amin. Bukan hanya Bapak Ibu. Firman Tuhan itu bermata dua, pedang bermata dua. Bukan hanya untuk saudara. Dan itu pun juga buat saya. Saya juga berusaha untuk hidup dengan ketulusan hati. Mengerjakan segala sesuatu tanpa harus diapresiasi oleh siapapun. Mengerjakan segala sesuatu tanpa harus dilihat oleh orang lain. Tak peduli pujian. Saya abaikan itu, saudara. Di tengah-tengah lingkungan.
di tengah-tengah masyarakat saya lakukan dengan segenap hati saya. Dan biarlah melalui apa yang sudah kita pelajari, Petrus sampaikan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ketika engkau semakin tahu kebenarannya, maka sesungguhnya engkau harus hidup secara tulus hati. Amin. Memberi dengan melayani dengan tulus hati. Ingat Bapak Ibu, ini sangat penting. Dan saya berharap Anda pulang dari tempat ini, kita mengerti akan hal ini. Dalam Roma 12 ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan pura-pura, jangan bersandiwara. Apalagi bersandiwara dengan orang serumah. Bayangkan kalau ada suami-suami bersandiwara dengan istrinya. Atau sebaliknya istri bersandiwara dengan suaminya. Apakah cinta itu, apakah ketulusan cinta itu bisa dipertanggungjawabkan? Saya kira tidak. Orang yang paling di dunia ini yang paling tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Pertama Tuhan. Yang kedua dirimu sendiri. Yang ketiga orang yang paling dekat denganmu. Itu bisa istrimu, itu bisa anakmu. Kau bisa berbohong dengan orang lain, namun kau nggak bisa berbohong dengan Tuhan. Kau bisa berbohong dengan orang lain, namun kau tak bisa berbohong dengan dirimu sendiri. Engkau bisa berbohong dengan orang lain, namun kau tidak bisa berbohong dengan orang yang ada di dalam rumahmu. Ingat pesan saya. Ketulusan hati itu penting, saudara. Saya membaca sebuah ilustrasi. Entah ini kebenaran atau enggak. Tapi bisa menjadi satu contoh khotbah, Bapak Ibu. Dalam sebuah seminar pelatihan, tiba-tiba ada seorang motivator. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Ada seorang motivator mengajak para peserta untuk mengerjakan soal dari permainan. Tiba-tiba motivator itu memberikan sebuah pertanyaan, siapakah orang yang paling terpenting dalam hidupmu? Tiba-tiba dia menyuruh salah seorang perempuan datang ke depan dan untuk menulis 12 orang yang paling penting dalam hidupnya. Mulai dia tulis mungkin orang tuanya, dia tulis Bapak. Dia tulis semuanya, suami. Karena dia seorang wanita, dia tulis suaminya. Dia tulis anaknya, dia tulis orang tuanya, dia tulis mertuanya, dia tulis teman kantornya, dia tulis koncone arisan, dan lain sebagainya kira-kira. Tiba-tiba setelah ibu itu menulis, dan 12 tulisan itu selesai, sang motivator bertanya kepadanya. Ibu, coba coret salah satu nama yang kurang penting. Maka dia coret satu nama. Sopo yo sing gak penting. Woki konco arisan gak penting dicoret. Ketika dia sudah selesai mencoret, motivator itu berkata lagi, coret satu nama lagi yang tidak penting. Maka dia segera coret satu nama yang tidak penting. Dengan pertanyaan yang sama Bapak Ibu. Terus dia tanyakan, maka seorang perempuan ini mencoret. Terus nama itu dicoret. Tinggal 3 nama. 1 nama orang tuanya. Yang kedua nama suaminya. Dan yang ketiga nama anaknya. Kita dengar ilustrasi ini. Ketika sang motivator itu berkata kepadanya, ibu coret 1 nama yang tidak penting dalam dirimu. Dalam hidupmu. Maka Bapak Ibu, suasana tempat pelatihan itu tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Karena ibu ini ketika dia mencoret tidak asal mencoret. Spidol yang tadinya digunakan untuk mencoret itu tiba-tiba mulai bergetar. Antara nama orang tua, antara nama suami dan nama anaknya. Siapa yang paling penting atau tidak penting dalam dirinya yang harus dicoret. Bapak Ibu, mau tidak mau, ketika motivator itu berkata lagi, ibu, coret 1 nama yang tidak penting dalam hidupmu. Maka dia coret nama orang tuanya. Setelah dia coret nama orang tuanya, perasaan hatinya bagaimana, saudara? Bukankah orang tua itu yang membesarkannya? Bukankah orang tua itu yang sudah berjeri lelah dalam hidupnya? Kila sing takon, sing ditakoni aku tak selesaikan. Kan ditanya ibu itu, dan ini sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Kira-kira mana yang harus dicoret? Dia coret orang tuanya. Wong tua sing gedekne aku.
Kalau tanpa ada orang tua, perwakilan Tuhan di dunia ini, tak mungkin ada Endra sekarang. Elek-elek ngono yo bapakku, elek-elek ngono yo ibuku, saudara. Itu yang membesarkan saya. Tiba-tiba disuruh mencoret nama orang tua. Belum selesai di situ, motivator itu berkata lagi, coret satu nama lagi yang kurang penting dalam hidupmu. Bapak Ibu, apa yang dilakukannya? Bukan hanya bergetar, saudara. Antara suami dan anak, mana yang lebih penting? Bapak Ibu pasti tahu kisah ini. Dan singkat kata, ibu ini coret nama anaknya. Dan semua yang ada di ruangan itu tiba-tiba terdiam. Ada mereka yang meneteskan air mata, bagaimana seandainya pertanyaan itu muncul dan disampaikan kepada mereka. Dan setelah semua nama dicoret kecuali nama suaminya, motivator itu tanya kepada ibu tadi. Ibu, mengapa engkau mencoret nama orang tua dan nama anakmu? Dia katakan, kalau orang tua satu kali kelak, dia harus pergi memang meninggalkan saya sekeluarga. Dan satu kali kelak, anak yang saya besarkan juga akan menikah dan meninggalkan saya. Dan orang yang paling saya harus cintai adalah suami saya. Hebat ya. Tepuk tangan dulu yang punya suami. Datuk banter. Tepuk tangan di bapakmu toh. Halo, luar biasa ya. Saya berharap jikalau pertanyaan itu muncul kepada bapak-bapak, saya berharap bapak-bapak juga dengan tulus hati mencintai istrinya. Katakan amin. Bapak-bapak tepuk tangan yuk bareng aku yuk. Ini ketulusan hati, saudara. Dan saya berharap ketika pertanyaan itu muncul kepada setiap kita. Untungnya kok ke aku sih ditakoni dalam ilustrasi itu. Kalau Andreas pilih yang mana, aku pilih nabok sing takon. Gregetin sing takon Bapak Ibu. Gitu. Kok takon ngono barang? Tidak ada pilihan, mereka ku cintai semua, mereka dengan tulus hati ku kasih kan begitu. Karena pertanyaan muncul kepada orang ini. Baik Bapak Ibu, yang kedua. Bagaimana kita menjadi seorang yang waskita? Bagaimana cara kita untuk menjadi seorang waskita atau waskita? Yang kedua, keinginan untuk tampil apa adanya. 2, 3 katakan. Keinginan untuk tampil apa adanya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10, di sana Paulus tuliskan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk menjadi seorang yang waskita atau mawas diri? Saya sampaikan di sana. Yang kedua adalah ada keinginan untuk tampil apa adanya. Paulus sampaikan, aku ada sebagaimana aku ada sekarang semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Artinya tidak ada sesuatu yang perlu dibangga-banggakan. Tidak ada sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Tidak ada sesuatu yang perlu disombong-sombongkan. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal ke-7 ayat 17 dikatakan, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah, inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Paulus sampaikan Bapak Ibu tentang apa yang kedua yang saya sampaikan. Bagaimana cara kita untuk menjadi seorang yang waskita atau mawas diri. Berkaitan dengan bagaimana setiap kita harus punya keinginan untuk tampil apa adanya. Paulus mendorong kita apapun keadaan dan kondisi kita. Ketika kita bertobat menjadi Kristen, hendaklah ia tetap hidup dalam keadaan itu. Dan menyesuaikan perilakunya dengan keadaan itu. Kalau dalam tafsiran ada hukum sunat Bapak Ibu. Kalau orang dipanggil Tuhan usia 60, berkaitan dengan sunat. Gak sunat Pak, yuk gak apa-apa, gak sunat. Gitu loh. Keadaan yang semula, jangan Anda ketika tahu hukum sunat, ada umur 60 tahun, tiba-tiba ngengkel. Aku pengen disunat. Nah, gitu loh. Ada di sini, saya kira pertimbangannya bukan itu. Jadi Paulus sampaikan kalau tentang hukum sunat, memang kalau kau dipanggil dalam keadaan sunat, gak masalah.
Engkau dipanggil dalam keadaan tidak bersunat tidak masalah. Yang paling penting adalah sunat rohani begitu. Jadi kalau engkau dipanggil Tuhan itu berkaitan dengan sunat, semua swidak wis gak ngengkel. Pak, saya dipanggil Tuhan, tato saya banyak, Pak. Wis gak mbok ilai tatomu. Mbok setrika malah repot loh. Ada orang dulu Bapak Ibu, dia dengan motivasi beda begitu. Tatonya dihilangkan. Dengan cara apa? Menyakiti dirinya sendiri loh. Dan saya pernah melihat itu. Itu paman saya. Istri dari bule saya, berarti paman saya. Disetrika Bapak Ibu. Pada waktu kalau nggak salah tahun berapa terjadi Petrus. Penembak misterius. Ya. Karena ada seorang yang dikategorikan orang yang membunuh keluarga siapa. Militer waktu itu. Dan sehingga terjadi Petrus waktu itu. Sehingga orang yang bertato hampir semua digelangsing. Sehingga mencurigakan. Dan paman saya ini takut disetrika. Saya tahu disetrika. Bayangkan, ditato sudah sakit, disetrika sudah sakit. Terus bagaimana Pak, sekarang saya terima Yesus, dan saya tak banyak tato, wis gak sampai hilangi, Ben. Biarlah, kau dipanggil dalam keadaan itu. Namun yang jelas, engkau tetap hidup untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ini paling penting, saudara. Dalam keadaan yang seperti itu, Paulus mendorong kita, engkau harus tetap mempermuliakan Tuhan. Hendaklah ia tetap hidup dalam keadaan itu dan menyesuaikan perilakunya dengan keadaan itu. Kalau saya dipanggil Pak, dulu saya bandar togel, masa saya tetap bandar togel? Juga oleh. Jangan salah tafsir, saudara. Kan Paulus ngomong kita dipanggil harus tetap dalam keadaan yang seperti itu. Berarti kalau saya dipanggil Tuhan, saya bandar togel, saya bertobat, sekarang saya tetap bandar togel dong Pak. Itu sesat. Ayo, yang boleh kerjaan Leo. Kita harus tahu itu Bapak Ibu, dalam hal ini. Nah, kalau kita dipanggil Tuhan, bukan karena jabatan, saudara. Jadi jabatan tetap lakukan. Kalau misalkan kau punya jabatan apa, ya lakukan saja. Nggak ada masalah. Dengan pekerjaanmu misalnya. Pak, saya malu Pak. Saya kerja di pabrik rokok. Nyapa malu? Kerja saja nggak ada persoalan. Memang pada waktu itu saudara, dalam teks penulisan ini, terjadi satu kondisi yang jual beli budak begitu ya. Jadi jual beli budak. Kalau memang kita dipanggil dalam keadaan menjadi budak, gak ada masalah. Namun jika ada kesempatan kau untuk merdeka dari sana, lakukanlah. Yang penting saudara, yang penting tidak ada hubungannya dengan kewajiban kita. Ini yang harus kita lakukan. Kau harus tetap ibadah. Kau harus tetap baca firman Tuhan setiap hari. Punya waktu untuk keluarga bersama-sama, berdoa bersama. Ini penting lakukan saudara. Yang penting itu bukan apa yang secara secara lahiriah itu saudara. Itu nggak penting. Jadi Paulus dorong kepada setiap kita, bila tidak ada hubungannya dengan kewajiban kita yang berkaitan dengan ibadah, tetap lakukan itu. Sehingga Pak Gembala seringkali sampaikan, kalau nggak bisa ada ibadah pagi ya ibadah sore. Kalau nggak bisa ibadah sore, ibadah pagi. Kalau nggak bisa ibadah pagi dan sore, ya ibadah siang. Gimana? GPT Immanuel. Kalau nggak bisa ibadah siang dan minggu itu mau keluar kota, ibadah di Ebenezer. Artinya ada waktu-waktu di mana engkau bisa beribadah kepadanya. Ini yang paling penting saudara. Sehingga saya perlu sampaikan kembali, kita yang bersama-sama dipanggil Tuhan, kita harus punya keinginan untuk tampil apa adanya. Bagaimana setiap kehidupan kita sekarang, saudara? Tampil apa adanya ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita yang sudah diubahkan. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Yang tidak bisa kita pungkiri bahwa di akhir zaman ini ada banyak orang yang ingin merubah cara hidupnya. Ini yang seringkali salah. Ini yang seringkali salah. Untuk itu merubah cara hidupnya dalam konotasi-konotasi yang salah. Yang sempit saudara. Namun bagaimana setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dialah secara lahiriah kita. Ya, secara lahiriah kita tidak perlu tiru mereka. Namun secara rohani kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Ini yang paling penting. Kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana setiap kita saudara. Yang kedua tadi.
Cara kita untuk menjadi orang yang waskita adalah keinginan untuk tampil apa adanya. Ini yang paling penting, tampil apa adanya. Tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu diada-ada. Dan saya seringkali sampaikan, jikalau kita ingin dilihat orang dari cara kita tampilan saja, justru saudara mendapat pujian di situ. Dan saya berharap ketika saudara pulang dari tempat ini, renungkanlah itu baik-baik. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak perlu malu tentang pekerjaan kita. Pak, saya gojek, gak popo. Datang aja beribadah, tampil apa adanya. Tak perlu tutupi. Tuhan terima apa adanya. Pak, pekerjaan saya sopir, gak popo saudara. Seringkali saya sampaikan Tukul Arwana dulu juga sopir. Setelah 13-14 tahun kemudian dia jadi cover boy. Dia tampil apa adanya. Dia malah menjelek-jelekkan wajahnya karena katanya wajahnya seperti lele. Betul enggak? Tampil apa adanya. Tampil apa adanya. Tampil apa adanya. Namun yang jelas hati kita harus berubah, katakan amin. Hati kita harus berubah. Bukan penampilan kita yang berubah, sudah. Bukan itu saja. Dan saya berharap kita didorong bagaimana manusia batiniah kita akan terus dibaharui dari hari ke hari. Tidak perlu kita merasa berkecil hati melihat saudara-saudara kita yang pakai sepatu bagus. Tidak perlu kita iri hati dengan orang-orang yang mungkin lebih mapan ekonominya daripada kita. Orang Jawa ngomong itu sawang sinyawang. Tahu nggak Bapak Ibu yang gelang yang dipakai oleh ibu-ibu yang di pasar itu belum tentu loh itu gelang yang sungguhan. Sekarang banyak emas yang palsu loh. Betul nggak? Banyak emas yang palsu. Banyak yang emas yang palsu. Dan saya berharap di sini tidak ada yang palsu yang kita pakai. Amin. Bahkan di sini tidak ada Kristen-Kristen yang palsu. Semua Kristen yang asli. Katakan amin. Kita mau tampil apa adanya. Bukan untuk dilihat orang. Bukan untuk dipuji orang. Namun semua lahir dari hati kita yang paling dalam. Setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan. Paulus katakan. Ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang akan kuberikan kepada semua jemaat. Ialah kita hidup apa adanya. Yang ketiga, Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang waskita? Yang ketiga ini ada kemauan untuk mengubah karakter. Yuk katakan 2, 3. Kemauan untuk mengubah karakter. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Bahkan di ayat setelah itu dijelaskan bagaimana setiap kita orang-orang yang hidup di dalam Tuhan hendaklah norma-norma kehidupan dunia ini semakin ditinggalkan. Karena apa? Kita sudah menjadi manusia-manusia yang baru yang tidak boleh serupa dengan dunia ini. Dalam 2 Korintus Bapak Ibu pasal 5 ayat 17 juga dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ada lagunya ini. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ada kemauan untuk mengubah karakter kita. Karakter itu apa? Karakter adalah watak kepribadian seseorang yang mempengaruhi cara perilaku, cara berpikir, budi pekerti dan tabiat. Bagaimana setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jikalau kita mau menjadi orang yang mawas diri atau orang yang waskita, hendaklah kehidupan kita memiliki kemauan untuk mengubah karakter kita. Memang Tuhan Yesus tidak berubah, saudara. Namun kalau saudara tidak berubah dalam hal karakter ini sangat membahayakan. Ini sangat membahayakan. Karakter dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik kita harus tanggalkan. Sehingga bersama-sama
masuk di tahun 2021 ini, kita mengenakan manusia yang baru. Amin. Manusia yang baru, yang sudah diperbaharui. Yang tadi sudah saya bacakan 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan saya berharap saudara, ketika saudara mendengar pesan-pesan ini, pulang dari tempat ini kita renungkan bersama-sama. Saya percaya sidang jemaat GBT Kristus Pengasih, baik yang ada di pusat maupun di cabang-cabang, kita semua sudah hidup di dalam pertumbuhan itu. Namun yang paling penting dari semua itu saudara, kita tidak tahu waktu demi waktu yang kita hadapi sekarang. Ada banyak perubahan-perubahan yang kita tidak pernah pikirkan itu. Namun saya tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak berubah akan janjinya. Dia akan tetap memberikan pertolongan kepada setiap kita. Yang paling mendasar dan paling penting adalah bagaimana setiap kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Katakan amin. Mempersiapkan diri masing-masing. Sebab kita tidak tahu kapan datangnya. Ready or not, Jesus is coming. Ini yang sering kali saya sampaikan. Kita tidak tahu kapan datangnya itu. Bagaimana setiap kita orang-orang yang menyongsong kedatangannya. Hendaklah kita bersama-sama juga mempersiapkan hati kita. Dengan perubahan hidup, perubahan karakter kita. Caranya bagaimana? Kita tinggal di dalam Kristus. Dan jangan tinggal di yang lain. Ya, amin. Kita tinggal di dalam Kristus. Saya percaya kehidupan kita akan semakin dipulihkan dari hari ke hari. Suami istri dipulihkan. Anak-anak dipulihkan. Keluarga-keluarga semakin diberkati. Dan saya percaya ketika gereja dipenuhi dengan orang-orang yang sadar dan memiliki kemauan untuk mengubah karakternya, maka gereja itu akan terjadi satu pelipat kali gandaan buah yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Tepuk tangan dahsyat buat Allah kita saudara. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama. Penutupnya saudara. Menjadi seorang waskito atau muwasbiri adalah membutuhkan upaya untuk apa? Yang pertama berbicara tentang ketulusan hati. Yang kedua tampil apa adanya. Dan yang ketiga, memperbaiki karakter. Kita berdiri bersama-sama. Dan biarlah firman Tuhan hari ini yang boleh saya sampaikan menjadi berkat atas setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami bersyukur, hati kami bersyukur. Teguhkan hati kami. Teguhkan hati kami Tuhan. Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan kepada saudara. Saya nggak butuh waktu yang lama. 1 menit saja. 1 menit saja. Katakan kepada Tuhan bahwa engkau mau menjadi orang yang waskito atau mawas diri. Engkau menjadi orang yang berhati-hati, berhati-hati. Kau harus mencari kesalahan-kesalahan dirimu sendiri dan tujuannya untuk memperbaikinya. Maka saudara yang perlu kau lakukan, seperti apa yang sudah saya sampaikan. Bagaimana setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki ketulusan hati. Bagaimana ketulusan hati kita? Saudara, suami dan istri, anak-anak, sampaikan kepada Tuhan berapa banyak waktu yang sering kau rampas sehingga kau menjadi Fir'aun rohani. Waktu buat keluarga kita rampas hanya dengan kesibukan kita. Dengan hobi kita mungkin. Dengan pekerjaan-pekerjaan. Dan kita mengabaikan anak kita. Kita mengabaikan suami kita. Kita mengabaikan istri kita. Dan saya berharap hari ini kau semakin tulus mengasihi suami dan istri. Saling memiliki hati yang tulus. Juga anak-anak.
Dan yang kedua, saudara, saya mengajak kita tampil apa adanya. Bukan untuk dilihat orang. Bukan untuk dipuji orang. Kita tampil apa adanya supaya Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat manusia batiniah kita yang terus dibaharui. Dan itu berbicara tentang karakter itu. Cara berpikir kita dibaharui, perilaku kita dibaharui, budi pekerti dan tabiat kita dibaharui. Sampaikan kepada Tuhan, saudara. Kalau di tahun yang lalu sudah kutinggalkan Tuhan. Dan sekarang 10 hari sudah aku masuk di tahun baru ini. Dan biarkah karakter ini, aku belajar untuk memiliki kemauan untuk mengubah. Dan saya percaya pulang dari tempat ini, engkau akan melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Keluargamu dipulihkan Tuhan. Pekerjaanmu dipulihkan oleh Tuhan. Engkau semakin menjadi saksi, semakin menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami bersama-sama bersyukur karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, seperti pedang bermata dua. Yang bukan untuk jemaat yang hari ini boleh mendengar. Namun juga boleh untuk hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah ketulusan hati itu boleh ada dalam kehidupan kami. Dan kami rindu tampil apa adanya. Sebab apa Tuhan? Karakter kami mau dibaharui dari hari ke hari. Teguhkan kami atas panggilan kami masing-masing. Supaya ketika kami tinggal di dunia ini, kami bisa mempermuliakan nama-Mu saja. Ampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah untuk masuk di tahun ini Tuhan. 10 hari sudah kami melewatinya. Akan ada banyak persoalan, akan ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Namun kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah akan janji-Mu. Penyertaan-Mu berlaku atas setiap kami. Teguhkan kami. Berkat-Mu atas setiap kami. Jangan pernah berhenti Kau memberkati kami. Dan jangan pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Kami sangat menyadari bahwa kami adalah orang yang paling lemah. Seringkali kami takut, seringkali kami khawatir. Menghadapi kehidupan ini. Namun sesungguhnya yang perlu kami takuti adalah jikalau kami tidak tulus dalam hati ini. Sesungguhnya yang harus kami takuti jikalau kami tidak tampil apa adanya. Hidup di dalam kepalsuan. Menjadi Kristen yang palsu. Dan yang perlu kami takuti adalah jikalau karakter kami tidak berubah. Untuk itu malam hari ini berkat Tuhan turun atas kami. Dan kami akan melihat kemurahan Tuhan. Demi kemurahan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua, berkati Bapak Gembala yang sudah menggembalakan kami. Dan biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai hamba-Mu. Dengan segala sesuatu yang hamba-Mu lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Berkati hidup nikah, rumah tangga bersama dengan ibu. Berkati anak-anak yang ada. Biarlah penggembalaan yang selama ini dikerjakan semakin terus bisa mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kami peraskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang percaya. Bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Tangan duduk. Baik, kekasih Tuhan, terima kasih untuk semua persembahan yang sudah dinyatakan. Kekasih Tuhan yang di rumah, yang beribadah, bisa memberikan persembahan lewat rekening 033-194-3001, rekening persepuluhan di BCA 033-8888-191, semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Bapa di surga, Bapa di surga, berkati kami dengan kasih Tuhan. Dengan kasih
Biarlah kami menjadi orang percaya apa adanya. Orang yang percaya yang dipenuhkan dengan kasih Tuhan. Sehingga kami diberi kesanggupan untuk mengasihi mereka yang lain. Tuhan datang untuk melayani, bukan dilayani. Biarlah hidup kami pun melayani. Melayani satu dengan yang lain dan melayani imam raja kami yang kudus. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Tak pernah sia-sia kehadiran ibadah kami. Kami berikan hati dan mengorbankannya bagi-Mu Tuhan. Sebab Allah sudah memberikan segala sesuatu keselamatan yang kekal bagi kami. Dengan apa kami balas semua itu Tuhan? Dengan datang beribadah, mengasihi, mencintai Engkau Tuhan, mendengar firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, semua pelayan Tuhan yang sudah melayani kami pada sore hari ini. Hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara, Tuhan pakai terus hidupnya dalam pengembalaan di Ebenezer Ringinano. Tuhan tolong jemaat di sana Tuhan, lindungi dari segala mara bahaya Tuhan. Demikian juga dengan kami di sini, di mana saja kami berada. Kami percaya, kami yakin Allah serta kami, Immanuel. Beserta dengan kami melangkah selangkah demi selangkah di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan terus memberi rahmat. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Besar kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tilik satu persatu hati kami. Kau melihat jiwa kami Tuhan. Camkan firman-Mu di dalam hati kami. Dan biarlah kami pergi menjadi orang yang melakukan firman-Mu. Melakukannya demi hormat kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih lingkupi kami dengan kuasa-Mu yang besar. Sebab kami akan diurapi dan diberkati. Kami pelayan-pelayan yang akan melayani Engkau di mana saja kami berada dan Kau tempatkan di dunia ini. Kami percaya sepanjang tahun ini adalah rahmat bagi kami. Kami percaya Engkau akan pulihkan segala sesuatunya bagi hidup kami. Dan kami terus memandang kepada Tuhan. Kami terus berharap kepada Tuhan. Dan kami terus percaya kepada Tuhan seumur hidup kami. Tak akan mundur dan tak akan menyesal. Terima kasih Tuhan, terima kasih izinkan hamba mengurapi setiap umat-Mu yang hadir dengan urapan dan berkat yang dari Tuhan. Yang didatangkan oleh Tuhan sendiri. Mengurapi dan memberkati setiap kami, pekerjaan kami, kekuatan kesehatan kami, keluarga kami, keturunan kami, anak cucu mantu, semuanya Tuhan. Kami percaya, kami yakin di dalam tangan kasih kemurahan-Mu lah itu terjadi. Dan kami percaya Allah kami hidup dan terus bergerak bersama dengan kami untuk memberkati dan mengurapi kami. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu sebab Allah sendiri yang akan memegang dan memberkati, mengurapimu. Terima kasih Tuhan. Buka hatimu. Roh Kudus, bekerjalah. Jamah setiap umat-Mu yang hadir hari ini. Kami semua Tuhan dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan. Sebab kami adalah imamat yang raja. Imam yang melayani raja di raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari sorga. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, mengurapi, dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.